Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video pengamat bola Anton Sanjoyo membongkar semua kelakuan Exco PSSI. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Exco itu memang SOP dari FIFA. Di Belanda pun di KNVB ada Exco-nya. Kepanjangannya aja gue nggak tahu, Coach. Ini maaf ya untuk yang ngerti banget. Executive Commissioner. Gue nggak tahu se-powerful apa Erick Thohir, tapi Exco ini penting dan mereka menyetujui lah. Kalau semuanya nggak setuju nggak jalan. Nah, yang jadi masalah sekarang Exco ini ya bagian dari kaitannya banyak dengan klub, dengan apa. Exco tuh isinya siapa sih? Orang-orang klub? Dipilih? Perwakilan klub? Enggak, semua orang bisa jadi Exco. Dipilih oleh? Member. Member apa? Membernya PSSI. Pada saat pemilihan ketua, pemilihan wakil, Exco juga dipilih. Tapi ini kan pada saat lu yang namanya dipilih di Indonesia, mau itu perfilman lah atau apa, kan kita tahu semua banyak KKN. Wow, ini berat banget ini. Iya kan? Do you think Erick Thohir sekarang dengan asumsi Erick Thohir diminta sama RI1, do you think dia nggak punya musuh di dalam? Wah, banyak. Dia sudah menggarisbawahi selama orang-orang yang lama itu masih ada di sana itu tidak bisa berubah. Masalahnya mereka tuh nggak pernah tergantikan juga gitu, Mas Joy. Dari zaman saya kecil, Mas Joy, sampai sekarang masih sama gitu. Jadi Mas Joy sebagai orang yang terus menyuarakan soal ini, mengadvokasi, apa sih yang harus dilakukan untuk membenahi sebenarnya langkah politik seperti apa yang harus terjadi? Saya kira mulai dari Karo United yang dipalsukan tanda tangannya, lalu ada Akmal kalau punya data, saya rasa kita bisa mulai dari sana untuk mengeliminasi orang-orang yang ada di Exco sekarang ini. Mereka sudah tangannya berlumuran darah kasus Kanjuruhan, tidak pernah mengaku salah. Mereka dari dulu selalu punya masalah dengan pengaturan hasil, pengaturan skor, mengatur wasit, mengatur promosi dan degradasi. Ini menurut saya sangat memalukan dan ini harus menjadi titik awal dari pembenahan sepak bola secara nasional dan dimulai dari Federasi PSSI atau Asosiasi PSSI yang memang brengsek. Ya, brengsek dari sejak zaman Nurdin Halid lah kalau saya hitung ya udah mungkin 20 tahun yang lalu. Ya. Memang orangnya itu juga. Baik. Jadi Pange kalau disuruh apa ya, saya rasa memang voters pegang peranan ya. Baik. Dan saya rasa klub harus kompak. Kalau Asprof saya nggak bisa pegang karena dari dulu mereka memang hanya butuh duit ya, hanya datang ke kongres itu butuh uang sakunya saja. Mereka tidak mikir sepak bola sama sekali. Saya yakin betul hal itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ginilah sekarang, kalau kita lihat calonnya Exco ini kan, udah kalau saya jadi voters coret aja itu yang namanya Son Haji, Yunus Nusri, siapa lagi, Iwan Budianto, Hassani Abdul Ghani. Nggak mungkin ya Hassani Abdul Ghani karena itu dia adalah underbownya Erick Thohir. Kalau Erick Thohir kepilih, Hassani Abdul Ghani mau salah kayak apa juga tetap jadi Exco. Jadi kan ini nggak mungkin gitu ya. Itu orang-orang itu harus dicoret semua dari daftar pemilihan karena mereka bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. 135 orang mati adalah bagian dari tanggung jawab mereka. Yang kedua, mereka terbukti busuk ya. Indonesia nggak pernah punya prestasi apa-apa di tangan mereka. Jadi jangan dipilih lagi lah orang-orang itu. Udah mah nggak punya hati nurani, ya kan? Mereka maju lagi tanpa malu-malu untuk jadi Exco. Yang memilih adalah para voters juga yang nggak pernah tahu malu, nggak pernah bekerja gitu ya. Nah ini yang saya selalu skeptis lah, mau Erick Thohir kayak mau Lanyala, kalau Exco-nya model-model Iwan Budianto, Yunus Nusri, Son Haji, Ahmad Riyad, saya sebut semuanya, Hassani Abdul Ghani, semuanya nggak akan maju Indonesia gitu loh. Karena kan tadi Bang Effendi juga bilang, yang jadi ketum itu kan cuma simbol. Apalagi orang-orang sangat sibuk seperti Erick Thohir dan Lanyala. Mana mungkin ngurusin Exco model-model Son Haji, model-model Yunus Nusri kayak gitu kalau mereka terpilih lagi. Ya kan, yang berkuasa mereka-mereka lagi nanti gitu loh. Jadi itu saya sangat skeptis. Kecuali Erick Thohir atau Lanyala bisa ngomong, kalau saya terpilih, saya tidak mau bekerja bersama dengan mereka. Pilih orang lain. Pilih yang ada di dalam daftar tapi bukan Exco lama. Kalau mereka bisa melakukan hal itu, saya akan dukung PSSI.
Selama tidak, saya tidak akan pernah. Dan ini problem, dan problem itu ada di, saya katakan lagi, ada di dalam, di PSSI-nya sendiri. Sekarang mau juara Liga 1 Karo nih, saya jamin nih Karo nggak bakal promosi ke Liga 1. Kenapa? Karena udah ada yang pesan dari balik ini semua. Yang mainin itu semua orang-orang di dalam PSSI, dan saya bisa sebut namanya, salah satu Yunus Nusi gitu kan. Dia yang memainkan itu semua. Ini bukan tuduhan yang tidak berdasar ya, karena Mas Akmal menyebut nama langsung dengan terang-terangan nih. Loh kan saya punya datanya gitu kan. Kalau nggak percaya kemudian ini ya dikomplain aja pencemaran nama baik, dan saya punya buktinya gitu kan. Ada kemudian mau jadi tuan rumah 300 juta. Ada yang mainin wasit, ada wasit itu namanya wasit Liga 2 yang atur ada, kemudian ada Adri, ada Awi, ada Andes. Ini yang ngatur semua wasit. Yang tanda tangan sekjen sama wakil ketua umum PSSI Iwan Budianto. Yang kemudian bisa atur semua hasil pertandingan di lapangan. Dan ini harus dipotong generasi ini. Kalau nggak dipotong, nggak selesai masalah sepak bola Indonesia. Pak Haruna bahwa Madura United sudah menyumbang apa untuk timnas misalnya, ya kan? Apakah Anda punya kompetisi usia muda yang menjadi bibit pemain untuk seluruh klub di Indonesia? Apakah PSSI melalui ESCO sudah juga punya kompetisi usia muda yang berjenjang? Karena kalau tanpa kompetisi usia muda, jangan harap kita bisa bahkan juara di level Asia Tenggara saja. Menurut saya kita masih mimpi di siang bolong gitu loh. Karena saya dengar info, mempelajari, mengamati data-data, ternyata ada dugaan praktek pemain titipan. Apa itu dan siapa? Ini saya mau kasih tahu. Yang saya dengar, saya terdengar di timnas U16 ini ada pemain titipan lah, katakanlah begitu, yang tidak lain adalah putra atau anak dari salah satu exco PSSI. Jadi sampai seleksi tahap berapa sampai yang 36 ini, putra dari exco PSSI ini selalu masuk gitu loh. Dan kabarnya exco PSSI ini juga sosok yang belakangan itu sangat populer, santer menjadi sorotan. Tapi ya artinya ini ketum ini pun minta yang terbaik. Jangan terbaik. Terbaik kan bukan berarti kalah total-totalan gitu. Masa terbaik kalah total? Kalau terbaik kalah total kita nggak usah maju. Boleh nggak orang lain berpikir ini menjebak nih? Nggak, gini. Nggak, saya cuma menanya, boleh nggak orang lain berpikir, oh ini menjebak nih? Sebentar lu bang. Ngasih bilang nggak ada target, lalu lanjut, begitu nggak tercapai targetnya, gue pecat. Sampai hari ini nggak, saya cuma mewakili perasaan orang di luar sana. Iya. Walaupun 24 Desember perasaan kita di sini udah sama kan waktu itu. Gitu. AFF tidak ada dalam masukan kami, maksudnya bukan tidak ada, kecil lah dalam sebuah skema itu. Enggak, pertanyaannya komunikasinya sederhana. Iya, tapi ada target nggak? Gini, target terbaik. Satu. Terbaik itu lolos semifinal lah. Oh. Terbaik itu? Ya, semifinal. Terbaiknya semifinal ya? Oke, target ada sampai semifinal. Jadi bagaimana kemudian diartikan dalam bahasa